Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk persiapan ulangan harian peluang bagian yang pertama. Lanjut untuk soal yang pertama ya. Soal yang pertama ini kalian diminta untuk menghitung banyaknya nomor pegawai yang ganjil. Jika nomor pegawai itu terdiri dari 3 angka dengan angka pertama bukan 0. Dia mengatakan angka pertamanya bukan 0 dan nomor pegawainya ganjil. Tapi tidak ada petunjuk bahwa nomor yang sudah digunakan tidak bisa digunakan lagi. Jadi bebas untuk dipakai lagi jika mau dipakai untuk nomor yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke, kita mulai. Nomor pegawainya berarti ada dari angka 0 sampai angka 9. 3 angka, berarti kita punya 3 kotak. Dia minta nomor pegawai yang ganjil, berarti kita mulai dari kotak yang ketiga. Ganjil berarti di sini bisa diisi angka 1, 3, 5, 7, dan 9. 5. Kemudian kita mulai dari kotak yang pertama. Kotak yang pertama ini bukan 0. Berarti semuanya bebas, semuanya bisa terkecuali 0. Berarti dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka. Nah, di sini bebas. Mau angka mana saja boleh. Berarti kita punya 10 pilihan angka. Jadi di sini adalah angka kita tulis dengan 10. Karena bisa diisi oleh angka 0 sampai 9. Jadi, banyaknya nomor pegawai yang ganjil adalah 9 kali 10 kali 5. Yaitu sebanyak 450 nomor pegawai yang ganjil. Paham ya? Next, soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, ada 5 orang anak akan berfoto bersama tiga-tiga di tempat penobatan juara 1, 2, dan 3. Maka banyak foto berbeda yang mungkin terjadi adalah, ini adalah contoh dari soal kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena dia tidak memperhatikan urutan. Siapapun yang mau berfoto di tempat juara 2 nggak ada masalah. Juara 3 juga nggak ada masalah. Dan karena dia posisi juaranya hanya 3, sedangkan ada 5 anak yang mau berfoto, maka kita menuliskannya 5C3, 5 kombinasi 3. Rumus kombinasi berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, lanjut. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3, 2 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3. Berhentinya di 3 faktorial biar bisa dicoret dengan 3 faktorial yang ada di bawah. 2 faktorialnya kita jabarkan. Jadi 2 kali 1 kali 3 faktorial. 2 kali 1 itu 2. Coret dengan 4. Jadi tersisa 5 kali 2. Atau 10 cara untuk berfoto dari 5 anak tersebut. Paham ya? Soal selanjutnya nomor 3. Di soal nomor 3 ini, kalian diminta menyusun pengurus RT yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, di mana ada 16 calon pengurus. Untuk menentukan banyaknya cara dari penyusunan misalnya ketua, sekretaris, bendahara, itu kita menggunakan prinsip permutasi. Berarti 16 itu dari adanya 16 calon, permutasi 3. 3 karena ada 3 posisi yang ingin diisi, ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti 16 P3. Artinya rumus permutasi 16 faktorial per apa anak-anak? 16 min 3 faktorial. Jadi 16 faktorial per 13 faktorial. 16, 15,
14, berhentinya di 13 faktorial. Oke, coret. Jadi yang tersisa adalah 16 kali 15 kali 14, yaitu sebanyak 3.360 cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari adanya 16 calon pengurus. Next, soal nomor 4. Tentukanlah banyak warna campuran yang terdiri dari dua warna yang akan dipilih dari 8 warna dasar yang berbeda. Untuk tipe soal seperti ini adalah tipe soal kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena dua warna yang dipilih itu tidak menjadi masalah. Mau warna apa aja yang dipilih nggak ada masalah, yang penting dua. Itu adalah contoh soal kombinasi. Maka 8C2. Mau dipilih 2 dari 8 warna yang tersedia. 8 faktorial per 8 dikurangi 2 kali 2 faktorial. Di 8 faktorial dulu. 8 faktorial per 8 dikurangi 2, 6 faktorial kali 2 faktorial. Jabarkan 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. 2 faktorialnya dijabarkan 2 kali 1. Oke. 2 kali 1 dicoret sama 8, tersisa 4. Jadi 4 kali 7 sama dengan 28 warna yang berbeda. Paham ya? Next, soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini ada 15 peserta seminar. Semuanya akan bersalam-salaman. Tentukan banyaknya salaman yang terjadi. Salaman itu terdiri dari 2 orang. Gak mungkin kan kita salaman dengan diri kita sendiri. Salaman itu terjadi antara satu orang dengan orang yang lain. Maka ketika menemukan soal seperti ini, itu adalah bentuk soal kombinasi. Kenapa kombinasi? Saya mau bersalaman dengan si A, si B, si C, itu tidak ada masalah. Urutan tidak penting, makanya ini adalah tipe soal kombinasi 15 kombinasi 2. Kenapa 2? Karena tadi yang saya bilang, salaman itu dilakukan oleh 2 orang dari 15 peserta seminar. Artinya 15 faktorial dibagi 15 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 15 faktorial per 13 faktorial kali 2 faktorial. 15, 14, 13 per 13 faktorial dikali 2 kali 1. 13-nya saya coret, 2 kali 1-nya saya coret dengan 14. Tersisa 7, berarti 15 kali 7. 15 kali 7 itu adalah 105. Jadi ada 105 salaman yang dapat terjadi dari 15 peserta seminar. Paham ya? Next, soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini, kalian diminta menghitung nilai dari 4 dikalikan 5 permutasi 2 dibagi 12 C2. Nah, ketemu soal seperti ini, kita kerjakan dulu satu-satu. Dimulai dari yang atas. 4 dikalikan 5P2 dibagi 12 C2. Oke, berarti 4 dikalikan rumus permutasi 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial dibagi lagi nih dengan 12 faktorial per 12 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke, berarti 4 dikalikan 5 faktorial per 3 faktorial dibagi 12 faktorial per 13 faktorial. Oh, ke 13? Sorry. 12 dikurangi 2 itu 10, bukan 13. Maaf. 10 faktorial kali 2 faktorial. Saya lanjutkan di sebelah sini.
Jadi 4 dikalikan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Maaf, ini saya panjangkan saja karena mereka satu paket. Oke. Kemudian dibagi dengan 12 kali 11 kali 10 per 10 faktorial kali 2 kali 1. 10-nya saya coret, 3-nya saya coret, 2-nya saya coret dengan 12, tersisa 6. Jadi yang atas itu tersisa 4 kali 5 kali 4 per 6 kali 11. 4 kali 5 kali 4 itu jawabannya 80. 6 kali 11, 66. Diperkecil, semuanya sama-sama dibagi 2, jadi 40 per 33 untuk jawaban soal nomor 6. Next, soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini, berapa sih nilai N ketika N plus 1 P3 sama dengan N P4? Jadi ini tipe soal permutasi. N plus 1 permutasi 3 sama dengan N permutasi 4. Sama, kita pakai rumus permutasi. Berarti N plus 1 faktorial per N plus 1 min 3 faktorial. Sama dengan N faktorial per N min 4 faktorial. Jadi, N plus 1 faktorial, 1 dikurangi 3 adalah min 2. Berarti N min 2 faktorial sama dengan N faktorial per N min 4 faktorial. Kita jabarkan. Kalau N plus 1 faktorial berarti N plus 1, N min 1, sampai dengan N min 2 faktorial per N min 2 faktorial sama dengan N min 1, N min 2, N min 3 sampai dengan N min 4 faktorial per N min 4 faktorial. Coret, coret. N min 2 coret, coret. Di kedua ruas, kita punya N dengan N min 1. Berarti kita bagi. Jadi kedua ruas sama-sama dibagi N dengan N min 1. Jadi di ruas kiri hanya tersisa N plus 1. Dan ruas kanan hanya tersisa N min 2, N min 3. Oke, paham ya? Kemudian saya lanjutkan di sebelah sini. N plus 1 tetap, N min 2, dan N min 3 kita kalikan. Jadi N kuadrat min 3N min 2N plus 6. Dari min 2 kali min 3. Setelah itu semua ruas kita jadikan di sebelah kiri. N kuadrat, sebelah kanan. Min 3N, min 2N, plus 6, dikurangi N, dikurangi 1. Jadi, N kuadrat, min 3, min 2, min 5. Min 5, min 1, min 6. 6 dikurangi 1, plus 5. Kemudian kita faktorkan menjadi N min 1 dan N min 5 sama dengan 0. Jadi N min 1 sama dengan 0, N-nya sama dengan 1. N min 5 sama dengan 0, N-nya sama dengan 5. Berarti untuk nilai N di sini kita ada dua jawaban. N sama dengan 1 dan N sama dengan 5. Untuk soal nomor 8 dan selanjutnya di video yang berikutnya ya. Sampai ketemu.